Siang, perkenalkan nama saya Sakaria, mahasiswa dari Politeknik Unpad Timika, khususnya program studi teknologi rekayasa internet. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir dari mata kuliah teori pemrograman web. Nah, untuk yang pertama berada di folder .env, yaitu konfigurasi database sesuai database yang digunakan. Di sini nama database-nya Laravel 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi email karena akan menggunakan email sebagai server. Nah, contohnya seperti ini, saya menggunakan email sendiri. Nah, mail password dapat diperoleh dari pengaturan Google Account. Setelah melakukan verifikasi 2 langkah, kita dapat mendapatkan kunci aplikasi. Nah, seperti gini. Nah, selanjutnya kita beralih ke outcontroller.php. Nah, pertama di sini perintah ini digunakan untuk mengembalikan view pada folder ke out baru ke login.blade.php. Nah, selanjutnya pada perintah out.register digunakan untuk mengembalikan view pada folder out register.blade.php. Nah, selanjutnya pada public function ini, public function create user digunakan untuk membuat user baru. Nah, seperti berikut perintah-perintahnya. Pertama, $request akan melakukan validasi terhadap data-data yang dimasukkan. Yang ini $request dimasukkan apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya kemudian pada $user yang ini akan digunakan sebagai variabel yang berperan menyimpan data. Nah, di bawah ini perintah untuk mendeklarasikan nama, email, password dan dengan enkripsi remember token serta mengubah value verified menjadi true yang ada pada $request ketika public function dijalankan. Nah, begini codingannya dibawa jadi remember token. Nah, selanjutnya perintah di bawah ini yang $save digunakan untuk menyimpan data ke dalam database. Nah, selanjutnya perintah yang di sini mail to $save, perintah di bawah ini melibatkan mail atau register mail.php untuk mengirimkan email verifikasi. Nah, selanjutnya beralih ke file register email.php. Nah, di sini public digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang digunakan. Nah, di sini public akan mendeklarasikan user $id $remember token. Selanjutnya create and new instance. Nah, perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan penggunaan variabel user, ID dan remember token. Nah, jadi di sini dia akan mendeklarasikan variabel user. Di sini ada ID, kemudian remember token. Nah, selanjutnya pada public function content. Nah, di sini digunakan untuk mengarahkan tampilan email ke dalam folder email di dalam file register.blade.php. Jadi nanti ini akan masuk ke dalam file
email ke dalam folder emails, baru masuk ke dalam file register.blade.php. Nah, jadi kita beralih lagi ke folder register.blade.php. Nah, di sini yang link di bawah ini untuk mendeklarasikan link verifikasi dengan memanggil variabel ID dan remember token. Kemudian cek pada public function, verifikasi pada folder controller dalam file out controller. Dan public function verifikasi ID $remember token. Perintah berikut digunakan untuk melakukan verifikasi dengan menggunakan ID dan remember token pengguna. Seperti berikut. Selanjutnya apabila telah diverifikasi, maka akan mengembalikan tampilan ke halaman login. Kemudian tambahkan root dengan memeriksa folder root atau PHP. Kemudian kita beralih kepada web.php. Di dalam folder web.php ini yang pada route get ini digunakan untuk mengarahkan pengguna untuk melakukan verifikasi. Nah, di sini tampilannya yang pertama itu add user. Di sini add user. Nah, di sini kita akan memasukkan username. Kita memasukkan contohnya Zakaria. Kemudian emailnya kita pakai sembarang gmail.com. Terus passwordnya Nah, jadi kalau sudah diregister di sini, dia akan masuk ke dalam email kita untuk melakukan verifikasi. Nah, kita cek di email yang kita sudah simpan di file.en tadi. Saya menggunakan email saya sendiri. Dia ada pada tabel terkirim. Nah, ini yang barusan masuk. Nah, di sini dia ada tampilan Hello Zakaria, dan di sini ada link verifikasi. Kita klik saja untuk verifikasi email. Jadi dia akan kembali ke menu login. Nah, dia akan kembali ke menu login. Terus kita masukkan di sini lagi email yang sudah kita masukkan pada add user tadi. Saya pakai email apa tadi? Pakai email apa tadi? Bukan. Terus passwordnya 1234. Nah, di sini kita sign in untuk masuk ke dalam dashboardnya. Maaf jaringan kurang mendukung. Nah, di sini ada pada bagian dashboard, ada di dashboard. Nah, di data master ada data slider, ada user list dan kategori list.
Nah, jadi yang apa? Add user tadi dia akan masuk ke dalam user list. Nah, ini user yang saya masukkan tadi. Nah, di sini kita bisa mengeditnya. Ada tombol edit. Kita bisa edit di sini, contohnya begini. Dan dia akan berubah dan ada tombol untuk menghapusnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas ujian akhir saya. Semoga bisa dimengerti. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya Sakaria mengundurkan diri. Dadah.